Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, yang boleh kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Sebelum kami mengenal aktivitas lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu dengan kata doa firman. Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu, dan lembutkan firman-Mu hati kami, sehingga firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat pertama sampai ayat 15. Matius pasal 10 ayat pertama sampai 15. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyiapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Silvius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang menghanyati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain untuk masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritahukan kepada kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Kami berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasih dan tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jikalau mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah itu dan kota itu, dan kebaskanlah debunya dan dari kakinya. Aku berkata kepada sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Di sini kita lihat ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya, Yesus perintahkan pada ayat yang ke-6, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan pada ayat yang ke-5, jangan menyimpang ke bangsa lain atau masuk kepada kota orang Samaria. Artinya jangan pergi kepada orang Samaria, tapi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi jelas Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, jangan menyimpang kepada orang Samaria, tapi pada domba-domba yang hilang daripada umat Israel, atau katakanlah bangsa Israel. Ya. Jadi keselamatan ditujukan pertama kepada bangsa Israel. Ya. Maka orang Samaria ini tidak menjadi prioritas yang pertama. Maka satu ketika seorang wanita yang membutuhkan pertolongan Tuhan, ya, dia minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan berkata dengan dia minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan berkata pada ayat Matius pasal 15, Matius pasal 15 ayat yang ke-21, lalu Yesus pergi dari situ
itu dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jelas ya, dia minta kesembuhan dari Tuhan, dan Tuhan katakan, oh, dia minta mohon belas kasihan dari Tuhan, tetapi Tuhan diam, yang sangat menarik. Ya, Tuhan diam, bahkan murid-muridnya suruh diam, suruh pergi. Bahkan yang sangat menarik dikatakan dalam firman pada ayat 24, "Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jelas. Jadi arah pertama Yesus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi arah yang pertama untuk keselamatan untuk bangsa Israel. Maka ketika perempuan Kanaan dikatakan anjing, dia menerima sebagai bangsa kafir. Demikian kita tahu keselamatan hanya dibutuhkan bangsa Israel. Tapi karena dia menyalibkan Yesus, sehingga kita bangsa kafir boleh diselamatkan oleh karena anugerah. Maka kita hargai anugerah yang Tuhan berikan hidup kita ini lewat korbannya jauh juta. Jangan kita menghina korbannya, jangan kita menghina darahnya, jangan kita meremehkan kuasa darahnya atau pengorbanannya. Hargai dengan baik. Kenapa? Sebab firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal yang ke-10, pasal yang ke-10 ayat yang ke-20, pasal 10 ayat yang ke-29, betapa beratnya hukum yang harus ditatukan atas dia yang injak-injak anak Allah, yang najis darah perjanjian, yang menguduskan dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi kau sudah merasakan kasih karunia Tuhan, dan kita diselamatkan semua karena kasih karunia. Tapi jangan sampai kita menghina, bagaikan menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Hargai dengan baik kasih karunia Tuhan. Hargai dengan baik kasih karunia. Jangan kita menginjak darah atau menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Cukup satu kali korban jauh kita. Kita bangsa kafir semua diselamatkan anugerah. Seandainya bangsa Israel menerima Yesus, ceritanya lain. Karena dia salibkan, kita dapat kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan. Kalau kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita, untuk perkara materi, dia sudah siapkan kebutuhan saudara. Amin. Untuk makan minum, dicari bangsa-bangsa yang kenal Bapa di surga tahu kebutuhan saudara. Saudara percaya? Dia sudah siapkan berkat buat saudara. Amin. Benar Bapa di surga. Keselamatan sebenarnya untuk bangsa Israel, tapi karena bangsa Israel menyalibkan Engkau, sehingga kami bangsa kafir boleh diselamatkan, dan kami menghargai akan kasih karunia yang Kau berikan juga, menteraikan firman dalam hati kami, dan kami boleh menghargai akan darah yang tertumpah di jauh-jauh. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di setempat. Hikmat-Mu Kau berikan buat mereka. Kami mohon belas kasihan Tuhan, hanya belas kasihan-Mu terjadi. COVID ini semakin berkurang, yang sakit semakin berkurang, meninggal semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Supaya kembali lagi seperti masa lalu, apalagi bisa hilang kemarin, sehingga kami seaktivitas dengan baik dengan tidak kurang satu apapun juga, dan masyarakat Indonesia memperhatikan protokol kesehatan dan memakai masker dengan jaga jarak, cuci tangan, dan jauhkan kerumunan.
Terima kasih Bapak, saudara kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus kita saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.